Halo Sobat Medicine sekalian, kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur khusus untuk Vaskes Laboratorium. Jadi saat ini Medicine mengeluarkan brand yang bernama Medicine Lab, yang dimana Medicine Lab ini nanti fitur-fiturnya kita khususkan untuk pelayanan di laboratorium, mau itu nanti laboratorium patologi, lab kesda ataupun lab kesmas. Jadi semuanya sudah ada form-form tersendiri. Begitupun dengan fitur-fiturnya. Baik, yang pertama yang ada di Medicine saat ini untuk Medicine Lab ini ada di dashboard untuk dashboard LIS. Nah, ini di sini dari sini saja kita nanti sudah bisa lihat mulai dari total pelayanannya, proses sampelnya sudah sampai mana. Jadi untuk men-tracking pasiennya pun akan cukup mudah. Karena nanti di bagian bawahnya pun kita sudah bisa cek pasien atas nama ini dia sedang ada di proses mana. Begitupun dengan jam pelayanan sudah berapa lama. Selain itu pun nanti di sini sudah ada TAT dan juga rata-rata waktu proses di masing-masing unitnya, mulai dari nanti di bagian analisis labnya maupun nanti itu verifikatornya ataupun validatornya nanti semuanya sudah kita rekap. Kalau kita nanti mundurkan dalam waktu 1 bulan, misalnya di tanggal 1 November sampai tanggal 26 November, itu nanti dia otomatis mengambil rata-rata selama 1 bulan. Selain itu pun nanti untuk laporannya, tentu kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan di mutunya ya, mulai dari nanti laporan TAT, laporan penjualan, laporan diagnosisnya, dan yang lain-lain, semua laporan-laporan sudah kita sediakan khusus untuk laboratorium. Dan di laporan itu pun nanti bisa kita ekspor ke dalam bentuk Excel ataupun PDF. Selanjutnya apalagi yang terbaru, yaitu nanti di bagian master datanya tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan di lab. Jadi nanti untuk master data yang pertama ada di bagian laboratorium. Ini biasanya kita inputkan untuk seperti kimia klinik, serologi, dan yang lain-lain. Dimana nanti nilai rujuknya ini hanya terbatas untuk laki-laki, perempuan, dan rentang umur seperti itu ya. Jadi nanti semuanya sudah kita sediakan. Di sini kita bisa masukkan nama tindakannya, login kode untuk pengiriman data ke Satu Sehat, mulai dari spesimen ataupun nanti request untuk tindakannya seperti itu yang nanti semuanya sudah otomatis dalam satu kode di sini. Begitupun dengan metode dan satuannya. Sekali lagi untuk nilai rujuknya ini nanti ini bisa kita sesuaikan berdasarkan nilai rentang umur ataupun nanti kalau memang dia hanya umum nilai rujuknya maka bisa dimasukkan nilai rujuk di sini. Begitupun dengan turunannya nanti sudah bisa diotomatiskan. Jadi misalnya ada tindakan turunan, misal darah lengkap di bawahnya ada leukosit dan yang lain-lain, maka tinggal diinputkan satu persatu ke dalam turunannya, maka ketika nanti kita pilih analisis seperti ini ya, misal kita pilih analisis sperma, maka nanti dia akan otomatis turun menyesuaikan dengan turunan yang memang diisikan seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi input satu persatu tindakannya. Untuk per masing-masing unit pun nanti sudah otomatis terpisah, jadi kita bisa atur kategorinya. Misalnya di klinik kita ini atau di lab kita ini ada mikrobiologi, ada kimia kliniknya, ada serologinya, ada kimia lingkungannya, nanti kita buat kategorinya. Fungsinya untuk apa? Jadi per masing-masing tindakan ini akan otomatis masuk ke unitnya, tidak lagi tergabung ke dalam satu. Seperti itu. Misalnya ada satu pasien nanti dilakukan pemeriksaan kimia klinik dan mikrobiologi dengan tindakan albumin dan analisis sperma misalnya. Maka nanti di pendaftaran cukup input satu pasien, maka nanti ketika di analisis pemeriksaannya, tindakan ini akan otomatis masuk ke ruangannya masing-masing. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Nanti kita akan perlihatkan di alur pelayanannya ya. Baik, selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada pemisahan lingkungan dan mikro. Ini dikhususkan untuk yang memang nanti master data di bagian lingkungan. Ini nanti di sini ada panelnya, ada parameternya apabila memang ada fisika, kimia, dan yang lain-lain, nilai rujuk dan satuan sama seperti tadi ya. Begitupun dengan turunannya nanti bisa diinputkan. Nah, bedanya nanti kalau memang kondisinya tindakan ini ada uji biotika atau memang nanti ada pengujian antibiotiknya. Maka ini nanti bisa diceklis agar ada form khusus yang muncul untuk pemeriksaan antibiotiknya. Begitupun dengan pewarnaan, nanti di sini pewarnaan tinggal diceklis saja agar nanti ada pembedanya seperti itu. Untuk antibiotiknya pun nanti bisa kita inputkan di sini. Jadi tinggal kita cari saja namanya, dia sudah otomatis muncul. Jadi tidak perlu kita ketik satu persatu, tinggal kita masukkan saja database-nya, dia tinggal kita cari saat melakukan pemeriksaan. Begitupun dengan baku mutu. Jadi misalnya nanti ada baku mutu terbaru, tinggal kita tambahkan, maka cukup sekali input di sini di form pelayanannya, di hasilnya nanti tinggal kita cari baku mutu yang sudah kita inputkan. Apabila memang nanti banyak baku mutu yang belum masuk, tinggal kita import saja datanya dalam bentuk Excel, nanti dia akan otomatis masuk ke dalam database yang sudah ada seperti itu.
Baik, untuk alur pelayanannya, di sini nanti ada LIS, jadi semua alur pelayanan kita ringkas di dalam satu menu saja, mulai dari pendaftaran, antrian sampel, antrian pemeriksanya, verifikatornya, validatornya, dan nanti apabila semuanya ini sudah berjalan, dia akan otomatis langsung masuk ke bagian hasil. Untuk menu ini pun nanti bisa disesuaikan dengan job masing-masing nakes yang ada di Vaskes kita. Misalnya, tim pendaftaran hanya bisa akses pendaftaran saja, tidak bisa lihat antrian di sampelnya, ataupun nanti di pengisian analisis di pemeriksaannya. Maka nanti bisa kita tutup, lalu kita buka khusus pendaftaran saja, seperti itu. Agar apa? Agar nanti semuanya ini aman. Mulai penginputannya, mulai nama yang muncul di hasilnya nanti cukup per masing-masing nakesnya saja, seperti itu. Jadi setiap nakes nanti punya akun masing-masing untuk login. Kita akan mulai dari pendaftaran. Di pendaftaran ini nanti kita buat sangat dinamis. Kalau memang kondisinya nanti di Labkesda ini ada pasien yang bayar langsung, maka nanti di sini bisa diklik proses bayar sekarang. Ketika nanti kita isikan datanya, jenis pemeriksaannya apa, lalu nanti kita klik proses submit, maka nanti si pasien akan masuk ke kasir terlebih dahulu sebelum masuk ke antrian pengambilan sampel. Atau misalnya bayarnya nanti piutang seperti itu ya, maka nanti di sini kita atau pengklaiman ke RS ataupun ke perusahaan yang kerjasama dengan Labkes, maka di sini bisa dinonaktifkan ketika nanti sampelnya belum ada, kita klik proses submit, maka si pasien akan otomatis tidak dulu masuk ke kasir, tapi langsung masuk ke antrian sampel untuk diambil sampelnya. Atau di kasus yang lain misalnya sampelnya sudah ada, sudah diberikan dari instansi lain dikirimkan atau mungkin dari customer untuk air ya. Maka nanti di sini kita klik sampel sudah diambil, di sini kita isikan sampelnya, tinggal kita klik proses submit, maka nanti otomatis dari pendaftaran dia langsung masuk ke bagian pemeriksa, meloncati antrian sampel. Medicine Lab kita buat sedinamis mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Apabila nanti data-data ini sudah diisikan, lalu diklik proses submit, maka apabila nanti si pasiennya tadi ya masuk ke bagian kasir, tim kasir tinggal cek saja di kasir, dilihat di sini di transaksinya, tinggal dipilih. Di sini sudah ada biayanya, kalau biaya sudah diinputkan ya. Nah ini nanti bisa disesuaikan sesuai dengan Perda ataupun dengan kebijakan di labnya masing-masing. Klik pembayaran, setelah nanti sudah disesuaikan dengan uang yang diberikan, total pembayarannya, apabila ada diskon nanti bisa diinputkan diskon. Ini nanti ketika kita klik pembayaran, maka pasien ini akan otomatis masuk ke antrian sampel apabila memang sampelnya belum diambil, atau langsung masuk ke antrian pemeriksa apabila sampelnya sudah diambil, seperti itu. Oke, ini untuk proses kasirnya. Selanjutnya, apabila memang sampelnya belum diambil, nanti di sini tim sampel sudah bisa melihat pasien-pasien yang dioper ke tim sampel. Jadi kita sudah tidak perlu lagi oper-oper surat pengantar ke tim sampel untuk pengisian pengambilan sampelnya. Nanti di sini tim sampel sudah bisa lihat antriannya. Kalau memang banyak pasien yang langsung masuk ke antrian sampel, maka di sini sudah bisa klik proses sampel, diisikan di sini untuk hasilnya seperti ini. Apabila tindakannya lebih dari satu, maka nanti di sini akan muncul tindakan-tindakan yang lainnya. Jadi tinggal diisikan sesuai sampel yang diambil. Misalnya ada sampel hematologi lengkap, misal menggunakan darah, maka nanti bisa pilih darah. Atau mungkin nanti ada analisis sperma, sampelnya sperma, maka nanti di bawahnya kita pilih untuk analisis sperma untuk jenis sampel sperma. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ketika nanti setiap nakes ini punya akun masing-masing, ketika kita klik kirim sampel ke lab, maka yang terbaca yang melakukan pengisian sampel atau pengiriman sampel ini adalah akun yang login, seperti itu. Jadi betul-betul sudah mengunci per masing-masing nakes. Apabila misalnya kita pakai akun orang lain, kita klik kirim sampel, maka yang terbaca nama di hasilnya ini nanti sebagai pengirim sampel adalah nama akun yang kita gunakan. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik, kalau sudah diklik kirim sampel ke lab, maka nanti di sini di antrian dia akan otomatis menyebar menyesuaikan dengan kategori yang tadi kita pilih. Tadi satu pasien ini ada yang masuk pemeriksaannya, ada yang masuk ke mikrobiologi, ada yang ke kimia klinik, dan yang lain-lain. Maka nanti di sini per masing-masing unit ini sudah bisa pilih ruangannya. Misalnya nanti ada unit mikrobiologi, tinggal pilih mikrobiologi, maka di sini akan otomatis muncul pasien-pasien yang memang masuk ke unit mikrobiologi, seperti itu. Begitupun dengan tindakannya. Jadi ketika kita klik pelayanan, di sini yang muncul tindakannya hanyalah tindakan mikrobiologi saja. Sedangkan nanti untuk tindakan kimia klinik ataupun tindakan-tindakan yang lainnya, dia
juga sudah terpisah. Nah, ini tadi ada di Hema ya kalau tidak salah. Nah, oke. Nah, oke. Nah, ini Hema hanya ada hematologi lengkap, sedangkan tadi di mikrobiologi dia muncul sebagai pemeriksaan kultur kalau tidak salah ya. Seperti ini. Pasiennya sama, penginputannya bareng, tapi nanti di masing-masing unit sudah terpisah untuk tindakannya. Baik, selanjutnya untuk pengisiannya bagaimana? Jadi nanti di sini kalau kita belum terintegrasi dengan alat, kita input secara manual, kita input di sini satu persatu. Tapi kalau memang nanti ingin diintegrasikan dengan alat, itu pun sudah bisa. Tinggal disampaikan ke tim medicine, Pak, kita ingin langsung integrasi dengan alat, maka di sini akan otomatis terisi menyesuaikan dengan LIS-nya seperti itu. Kalau memang nanti manual, maka nanti di sini kita inputkan satu persatu. Nah, kalau memang nanti seperti biasa ya, diberi tanda bintang apabila memang nilainya di luar rujukan. Oke, itu kurang lebih untuk pengisiannya. Di sini sekali lagi untuk pengisian baku mutu sudah ada, jadi tinggal dipilih saja baku mutu yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut. Kalau memang nanti kondisinya per masing-masing parameter ini baku mutunya berbeda, maka nanti di sini ada kolom khusus kita buatkan kembali untuk baku mutu per masing-masing parameter. Baik, kalau memang sudah diisikan, nanti tinggal diarahkan saja, dikirim ke validator. Agar apa? Agar hasil yang tadi kita isikan ini bisa dicek oleh PJ ruangannya. Nah, ini kita isi dummy ya. Oke, kita isi beberapa saja, lalu nanti dikirim ke validator. Oke, sebelum kita masuk ke bagian izin verifikator ya. Nanti sebelum kita masuk ke bagian verifikator, kita cek di bagian mikrobiologi untuk biakan dan identifikasinya. Nah, di sini untuk apabila memang nanti ada bakteri yang ditemukan dan ingin diuji uji biotika yang menggunakan antibiotika, di sini kita tinggal klik tambah sampel bakteri. Kita masukkan di sini sampelnya, misalnya tadi pus jaringan. Misalnya di sini bakteri 1 yang ditemukan. Ini tinggal kita checklist, kita masukkan nama-nama antibiotik yang digunakan untuk pengecekan bakteri 1 tersebut seperti itu. Di sini pun sudah tinggal kita tambah apabila memang antibiotiknya lebih dari 1. Ini tinggal kita masukkan saja nama-namanya. Begitupun dengan hasilnya. Nah, apabila yang ditemukan ada 2 bakteri atau lebih, maka nanti di sini kita tinggal tambah sampel bakteri. Di bawahnya akan otomatis muncul kembali. Ini bisa terus kita tambahkan ya, menyesuaikan dengan jumlah bakteri yang ditemukan. Seperti itu. Untuk pengisiannya sama seperti tadi, tinggal kita masukkan sampelnya, kita masukkan jenis bakteri yang ditemukan, lalu kita masukkan antibiotiknya kembali. Ini misalnya kita masukkan kembali bakteri 2 seperti itu ya. Kita checklist, kita masukkan antibiotiknya lagi. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, nanti di sini hasilnya bisa kita masukkan juga ya, misalnya positif. Kita isi strip dulu, oke. Nah, kalau sudah, ini sama seperti tadi, baku mutu bisa diisikan, kita kirim ke PJ ruangan ataupun ke bagian verifikatornya. Kalau sudah dioper, maka antrian di bagian pemeriksa, sekali lagi dia akan otomatis hilang, karena si pasien sudah kita oper, datanya sepenuhnya ke bagian verifikator. Nah, di verifikator karena biasa PJ ruangan ini berbeda-beda juga, maka nanti silakan dicek di kategorinya untuk ruangan yang memang menjadi tanggung jawabnya, seperti itu ya. Nanti sini sudah ada pasien yang masuk, dicek kembali. Kalau memang ada hasil yang tidak sesuai, ini bisa diedit-edit nanti ya, disesuaikan di sini, tinggal disesuaikan saja oleh tim verifikatornya. Kalau sudah, nanti tinggal diarahkan ke kirim proses validator. Nah, kalau sudah oke. Lalu bagaimana untuk validatornya? Karena biasanya dokternya hanya 1 atau memang hanya 2, maka ketika seluruh penginputannya sudah selesai, maka di sini akan muncul. Tapi kalau pasiennya tadi ada 3 pemeriksaan di masing-masing unit, yang baru selesai ini baru di mikro, sedangkan yang di bagian hematologinya belum selesai di verifikator, maka nanti seperti ini ya, pasiennya tidak muncul di dokternya, seperti itu, kecuali memang nanti semuanya sudah selesai, kita oper ke validator, barulah di bagian dokternya ini, di validator ini muncul pasiennya, seperti itu. Agar apa? Agar nanti dokter SPPK ataupun pemvalidator ini bisa lihat seluruh hasil yang sudah keluar dan bisa diisikan expert ini ya, catatannya di sini untuk
expertise-nya seperti itu. Kalau sudah nanti di sini ada dua tombol. Yang pertama ada validasi dan proses kasir. Bedanya apa? Kalau memang nanti sekali lagi pasiennya bukan pasien piutang, tapi memang bayarnya setelah hasilnya keluar, maka nanti bisa kita klik validasi dan proses kasir, maka si pasien akan kembali ke antrian kasir. Tapi kalau memang kondisinya ini piutang, bayarnya nanti pengklaiman per 1 bulan sekali, misal seperti itu, maka tinggal kita klik validasi saja. Oke, selanjutnya apalagi yang ada di Medicine? Saat ini di hasil ini, Medicine selain nanti bisa langsung di print hasilnya per masing-masing kategori ya, bisa juga nanti dikirim by WhatsApp. Jadi kita tidak lagi perlu print-print kertas, tinggal kita kirim tombol tindakan send WhatsApp, maka ini akan otomatis mengirimkan datanya ke si pasien melalui WhatsApp. Nah, pasien pun nanti bisa akses hasilnya bagaimana? Tinggal diklik link yang dikirimkan, lalu nanti dia akan minta kode akses seperti itu. Kode aksesnya bagaimana? Nanti di sini sudah ada kode akses, tinggal dipilih kode aksesnya, lalu kita masukkan, barulah si pasien bisa mengambil hasilnya. Ini tinggal di download hasil, maka nanti dia akan otomatis terdownload untuk hasil yang tadi dilakukan. Kurang lebih seperti itu ya untuk fitur-fitur lab yang ada di Medicine. Oke, baik. Selain itu, tentu Medicine sudah terintegrasi dengan Satu Sehat dan juga BPJS. Kalau memang nanti kita bekerjasama dengan BPJS atau ingin mengirimkan data ke Satu Sehat, itu semuanya sudah bisa. Baik, itu saja yang ada saat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.